Sabrina Fadila Devina. Saya Zalia Kamila. Saya Aisyah Kamila. Sekarang kami sedang berada di Kebun Raya Bogor, tempat konservasi tumbuhan, di mana terdapat banyak sekali tumbuhan yang beraneka ragam dan dijaga serta dibudidayakan di sini. Ada berbagai macam tanaman yang dikelompokkan di Kebun Raya Bogor, seperti Taman Meksiko, Taman Akuatik, Taman Gria Anggrek, dan lain sebagainya. Taman Meksiko berisikan kaktus yang tidak memerlukan air yang banyak dan ditanam di tempat yang banyak terkena sinar matahari sehingga tumbuh besar. Kebun Raya Bogor juga menyediakan taman akuatik yang berisikan tanaman-tanaman yang berhabitat di air. Di sini juga terdapat danau yang terdapat tanaman yang mengapung dan juga yang ada di dalamnya, serta tanaman di sekitar danau. Tanaman yang mengapung dalam danau contohnya adalah daun teratai. Di Gria Anggrek, Kebun Raya Bogor terdapat berbagai jenis tanaman anggrek, dimulai dari yang kecil, besar, maupun tinggi, sehingga para pengunjung dapat melihat berbagai jenis tanaman anggrek yang belum pernah mereka ketahui. Kebun Raya Bogor dibangun oleh Thomas Stamford Raffles pada tahun 1811 sampai tahun 1816 yang dibangun untuk melestarikan tumbuhan yang ada di Indonesia. Kebun Raya Bogor adalah sebuah kebun botani yang terletak di Kota Bogor dan bersebelahan dengan Istana Kepresidenan Bogor. Awalnya, tempat ini bernama Islands Planten Twente Buitenzorg dan didirikan pada tanggal 18 Mei tahun 1817. Tujuan didirikannya Kebun Raya Bogor adalah sebagai wadah bagi para ilmuwan bidang botani di Indonesia. Tempat inilah yang menjadi cikal bakal perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Kebun yang memiliki luas 87 hektar ini berfungsi sebagai tempat untuk melestarikan tumbuh-tumbuhan secara ex situ atau memindahkan tanaman dari tempat asalnya ke tempat yang baru. Pada tahun 1995, Kebun Raya Bogor memiliki koleksi tanaman berjumlah 4.300 jenis yang berasal dari Indonesia, kawasan tropis Asia, Amerika, Afrika, hingga Australia. Penataannya pun dikelompokkan berdasarkan habitat, famili, tanaman, dan asal. Kebun Raya Bogor sudah berdiri selama ratusan tahun loh, sehingga pasti banyak sekali hal-hal yang menarik yang dapat kita ketahui di dalamnya. Nah, di sini terdapat spesies anggrek terbesar yaitu anggrek harimau atau bahasa ilmiahnya adalah Grammatophyllum specium. Kebun Raya Bogor juga memiliki pohon leci tertua yang diperkirakan berumur 200 tahun. Di sini juga terdapat 12.000 koleksi yang dikelompokkan menjadi lebih dari 3.000 jenis, lebih dari 1.000 marga, serta lebih dari 200 suku. Di Kebun Raya Bogor terdapat tempat perkembangbiakan bunga Rafflesia, yaitu bunga terlangka di Indonesia. Sangat menarik bukan? Hai, sekarang aku bersama dengan Kak Indah dan Kak Pia. Di sini
Ayo kita tanya-tanya Kak Indah dan Kak Pia ya. Pertama, apa alasan kakak berdua datang ke sini dan bukan ke tempat lain? Kita kesini tadi mendadak ya, terus kalian pengen liburan ya habis UTBK. Ya habis UTBK kita pengen liburan aja gitu. Terus yang kakak lakuin di sini apa tuh Kak? Mencari udara segar kali ya dari Jakarta ya. Dari udara Jakarta. Mau muter-muter juga Iya. sih, mau nyari apa ya? Mungkin tempat-tempat yang cakep Iya, ataupun buat yang foto-foto bagus gitu. Oh iya, karena setelah UTBK Iya. jadi karena panas ya, Yang jadi butuh udara bagus-bagus segar. gitu. Oh, kalau boleh tahu tempat favorit kakak tuh yang mana? Aku baru pertama kali kesini jadi mungkin baru ini ya karena pemandangannya juga bagus gitu. Kalau Kak Pia? Kalau aku sendiri di bagian depan sih, kan bagian depan ada banyak ya. Bagian depan yang paling pertama banget itu tempat favorit aku. Yang bunga-bunga apa tuh Kak? Yang kata deket danau, tau nggak? Di pertengahan gitu. Ya ya, berarti yang ada daun teratainya, yang ada bunga-bunganya. Oke. Makasih Kak. Halo Kak. Jadi di sini kita bersama dengan kakak siapa Kak? Kakak Salsi. Hafsah. Jadi di kebun raya ini kenapa datang ke kebun raya ini Kak? Ini ngajakin teman, kan dia dari Bekasi. Saya mau main-main ke Bogor. Kayaknya di Bogor tuh tempat wisatanya yang terkenal ini kan. Lagi kan kita udah lama nih gak ketemu kan. Terus akhirnya ke jalan-jalan sama dia dan sekalian ngobrol-ngobrol. Oh, boleh tahu spot favorit kakak tuh di sini tuh yang mana? Apa ya? Ini paling ya lapangan di tempat area dekat festival ya. Di lapangan dekat festival. Kalau boleh tahu kenapa Kak? Karena bagus. Nggak tahu bisa lari-lari aja gitu ya. Foto. Ini benar-benar tempat buat foto bagus. Buat foto bagus gitu. Kita bisa coba. Oke, makasih ya Kak. Ternyata ada fakta menarik loh guys. Presiden Kim Il-sung dan Ketua Kim Jong-il dari Republik Rakyat Demokratik Korea telah melakukan kunjungan ke rumah kaca yang ada di Kebun Raya Bogor ini pada tanggal 13 April tahun 1965. Pada waktu itu, Presiden Soekarno memberikan anggrek terindah yang baru dikembangkan di rumah kaca dan dinamakan sebagai Kim Il-sungnya atau bunga Kim Il-sung dari nama mulia Presiden Kim Il-sung. Kunjungan Presiden Kim Il-sung tersebut diabadikan dalam sebuah monumen yang terletak di dalam rumah kaca tersebut. Keindahan alam yang disuguhkan di Kebun Raya Bogor ini merupakan bukti kemahaagungan Allah, bahwa Allah menciptakan berbagai macam tumbuhan dengan rupa dan fungsi serta perannya masing-masing untuk mempertahankan kelangsungan hidup makhluk-makhluk yang ada di dunia ini. Dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 99, Allah menjelaskan bahwa Allah menurunkan air hujan yang dengan air itu Allah menumbuhkan berbagai macam tumbuhan. Oleh karena itu, bagi kita, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita sebagai manusia mempunyai tanggung jawab untuk selalu melestarikan semua bagian yang ada di bumi, termasuk tumbuhan-tumbuhan. Oleh karena itu, langkah yang bisa kita lakukan adalah dengan selalu menanam berbagai macam tumbuhan, tidak melakukan penebangan liar untuk menjaga kelestarian tumbuhan.